Hai, udah ready belum? Ready dong ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa doa dulu. Kalau udah, yuk kita mulai. Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita nggak bahas TPA ya. Jadi kita mau bahas soal ekonomi yang ada di UTBK Soshum atau UTBK Sosial Humaniora. Nah, seperti yang kita tahu, tahun lalu itu kan nggak ada TKA, tes kompetensi akademik. Nah, tapi tahun ini di 2021 itu ada. Jadi, teman-teman yang UTBK Soshum tentunya nanti akan ada soal yang berkaitan dengan geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan yang lain-lain. Nah, kali ini kita akan bahas soal ekonominya nih, tepatnya yang soal teori. Jadi aku nemuin soal ini di tahun 2017 atau 2018 gitu. Nah, gambaran barang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh. Jadi, kalau seperti yang kita tahu sehari-hari, langka itu artinya berarti langka yang seperti kita tahu itu sedikit gitu ya. Nah, di dalam ekonomi, langka ini disebutkan suatu kondisi yang langka itu jika yang pertama, permintaan masyarakat itu tinggi atau banyak, tapi di satu sisi sumber daya itu sedikit atau terbatas. Jadi kondisi seperti ini yang dikatakan langka. Nah, dari soal ini kita lihat nih, yang A, kualitas barang semakin baik. Nah, ini kita nggak bisa bilang benar karena yang langka itu bisa aja baik, bisa aja kualitasnya jelek juga gitu. Jadi yang A dan B tentunya tidak masuk ke dalam jawaban. Nah, kalau yang C, harga semakin meningkat. Ini masuk akal nggak? Coba kita aplikasikan gitu, kita bayangin gimana kalau kita menghadapi suatu barang yang langka. Tentunya harga barangnya itu tinggi kan atau mahal. Nah, ini bisa kita gambarkan di dalam ekonomi itu dari kurva demand dan supply. Masih ingat kan? Di sini ada sumbu P, di sini ada sumbu Q. Awalnya keseimbangan itu ada di titik ini. Kita tarik garisnya. Tapi karena adanya kelangkaan, di mana demand itu semakin meningkat, tapi sumber dayanya itu terbatas gitu. Jadi kita bisa bilang saat langka, demand-nya itu, ini supply, ini demand, demand-nya itu meningkat, geser ke kanan, di sini. Tapi di satu sisi, penawaran atau dari sisi penjual, dia nggak punya banyak sumber daya dong. Makanya kalau itu berarti supply geser ke kiri karena menurun. Nih supply-nya. Berarti keseimbangan yang kedua atau keseimbangan setelah adanya kelangkaan itu ada di titik ini. Di mana kuantitasnya itu tetap, tapi harganya itu meningkat. Gitu. Jadi awalnya P1-nya di sini, P2-nya di sini, jadinya naik. Nah, itulah kenapa ketika langka, harga itu semakin mahal. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, berarti di soal nomor 2 ini teman-teman juga bisa jawab nih. Indikator utama barang-barang yang semakin langka adalah. Oke, coba jawab ya. Coba nih pikirin gimana tadi prosesnya dia tuh menjadi langka dan harganya itu akan semakin mahal. Maka indikator utama barang yang semakin langka itu adalah A, karena ini dampaknya gitu. Jadi kita coba review. Dia itu dikatakan langka jika yang pertama, demand atau permintaan dari masyarakat itu meningkat. Tapi sumber dayanya atau sumber daya yang mereka butuhkan itu nggak sesuai. Maka sumber dayanya itu terbatas.
Nah, ketika seperti ini, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, kadang-kadang kelangkaan ini sering juga dibilang atau disebut dengan scarcity. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini, padahal sebenarnya mudah, tapi karena nggak tahu arti atau bahasa Inggrisnya, jadi teman-teman nggak tahu jawabannya gitu. Jadi bahasa Inggris kelangkaan itu adalah scarcity. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita di episode ini akan bahas teorinya aja. Tapi kita kalau mau yang soal-soal lain, aku akan buatin di soal atau video setelah ini. Oke, informasi bagi teman-teman yang mau latihan soal setiap hari, baik itu TPA, ekonomi, itu bisa follow TikTok aku. Ada di link deskripsi ya. Jadi itu aku uploadnya setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar tuh setiap hari, nambah ilmu, nambah latihan gitu. Oke, sekian, terima kasih dan semoga membantu ya.